Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Samsiani, instansi SMP Negeri 1 Birimbolo, calon guru penggerak angkatan 10. Video ini akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, dapat menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan restitusi segitiga dalam pemecahan masalah siswa. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara untuk mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia dan bermakna. Dengan disiplin positif diri juga, kita mengontrol diri dan menguasai diri dalam memilah nilai-nilai yang diinginkan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan eksternal dan paksaan orang lain. Motivasi perilaku manusia. Daniel Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Untuk itu, guru harus memunculkan motivasi internal sehingga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka, hindari hukuman dan penghargaan berlebihan untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. 2. Keyakinan sekolah atau kelas bersifat abstrak dan berupa pertanyaan-pertanyaan universal dan dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh murid. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Penguasaan. 5 kebutuhan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku murid. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Untuk itu, guru harus mampu melihat, menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan murid, sehingga kelima kebutuhan tersebut bisa terpenuhi secara optimal. 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Pembuat rasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. 3. Teman, mengontrol murid dengan membangun hubungan baik yang disertai humor. Yang keempat, pemantau, mengawasi dengan bertanggung jawab atas perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. 5. Manajer, membangun hubungan positif dengan murid dengan mempertanggungjawabkan perilakunya serta menemukan solusi atas permasalahannya. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan restitusi dalam penyelesaian masalah menggunakan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan penerapan dari segitiga restitusi untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun atau kekuatan kodrat pada murid. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud jika dilakukan kolaborasi bersama warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid dengan murid, dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang harus dijalankan atau dipatuhi bersama. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman modul 1.4, saya sudah memahami disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh inti konsep ini harus diresapi dan berbagi pengalaman kepada rekan guru untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Hal yang menarik bagi saya pada modul 1.4 ini adalah keyakinan sekolah atau kelas, sebab selama ini saya tidak pernah menerapkan keyakinan kelas dan baru saya dapatkan ilmunya sedang mengikuti guru penggerak. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan berpikir saya. Perubahan cara berpikir yang saya dapatkan yaitu bagaimana menangani permasalahan setiap siswa dengan menggunakan segitiga restitusi dan posisi kontrol sangat berpengaruh di dalamnya, sebab harus menyelesaikan dengan masalah yang ada. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang korban bully dan pelaku dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya berpikir terhadap kesalahan persepsi saya terhadap disiplin positif, menggunakan hukuman dan penghargaan, serta termotivasi untuk melakukan perbaikan untuk lebih baik lagi ke depannya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik. Hal baik yang menurut saya adalah sudah munculnya motivasi internal murid dalam membangun budaya positif sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang perlu diperbaiki adalah penggunaan 5 posisi kontrol harus menyesuaikan dengan masalah yang ada dan posisi guru sebagai seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang digunakan sebelum mempelajari modul. Posisi teman, yaitu mengontrol murid dengan membangun hubungan baik yang disertai dengan humor. Yang lalu, posisi
Hukum. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal, membersihkan musola, kantor, ataupun halaman sekolah. Dan perasaan saya setelah menggunakan kedua posisi kontrol tersebut, saya merasa diliputi rasa bersalah kepada murid. Setelah mempelajari modul, saya memosisikan diri sebagai manajer, mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah, membangun hubungan komunikasi yang positif dengan murid. Perasaan saya merasa senang dan tenang. Di sini saya menyadari pentingnya membangun komunikasi dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Dalam penerapan segitiga restitusi, saya pernah menerapkannya pada tahap memvalidasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan, "Mengapa kamu membuli temanmu?" Tahu, kamu tindakan adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang membuat Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting yang perlu dilakukan yaitu membangun komunikasi yang efektif dan berkolaborasi bersama, bukan hanya kepala sekolah, rekan sejawat, tetapi kerjasama dengan orang tua juga penting dalam mewujudkan budaya positif, bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah dan dimanapun murid berada dapat diterapkannya. Itulah tadi penjelasan saya terkait koneksi antar materi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Thank you.